Salam jumpa lagi dengan video dan ikan hias. Di video kali ini Abah menyampaikan bagaimana harga ikan, khususnya ikan koi, kenapa harganya bervariasi. Bagi yang awam sangat sulit menentukan untuk memilih ikan. Kebanyakan yang awam yang penting banyak volumenya untuk mengisi ikan di kolam hiasnya. Tapi bagi yang sudah senior, sudah lama, udah mengetahui mana ikan koi yang sesungguhnya, karena tidak sembarangan untuk membentuk varietas ikan koi yang berkualitas melalui proses petani, dari mulai pemilihan indukan, pemilihan jenis untuk membentuk satu jenis, misalkan jenis kohaku yang klasik itu harus jantannya yang warnanya bagaimana, yang betinanya yang bagaimana, fisiknya terus bagaimana, matang gonatnya juga yang berapa tahun ya. Banyak syarat-syarat. Terus kalau sudah kawin dan sudah bertelur dan menetas, juga bagaimana pendedaran untuk burayaknya. Itu tidak semudah apa yang kita lihat ya. Ada yang secara instan, misalkan dibikin di kolam taman atau di bak-bak ya, tapi tidak optimal ya, utama dalam pemeliharaan burayak ini. Untuk harus diketahui ya buat para penghobi atau penghobi ikan koi pemula ya. Petani itu membentuk koi yang sesungguhnya itu begitu sulitnya. Ada melalui penyortiran ya untuk burayaknya itu. Tahap yang paling sulitnya itu penyortiran ikan, sampai disortir beberapa kali disortir ya, untuk mendapatkan ikan koi yang sesungguhnya. Terkadang untuk sekali perkawinan itu tidak mendapatkan grade yang paling bagus ya. Yang paling bagus tentu kalau paling bagus itu harganya juga, karena menyesuaikan dari kualitas. Makin tinggi koi itu bagus, untuk makin mahal harganya. Kadang-kadang ya untuk awam ini sulit ya untuk dikasih tahu ya, bahwa ikan koi yang standar ya seperti ini ya, minimal lah bentuknya kayak torpedo gitu kan. Karena bagi pemula itu yang penting banyak warna-warni ya. Padahal kalau kita lihat tidak masuk ke mana-mana ya, ikan mas bukan, ikan koi juga bukan, karena bentuk dari atas kalau kita lihat bahwa ikan koi itu seperti torpedo ya, untuk standarnya itu. Kalau kita lihat fisik peluru torpedo itu ya, dari depannya itu tidak runcing ya, tidak, agak sedikit panjang, bulat panjang gitu ya. Tapi bagi yang pemula ini terkadang asal-asalan. Yang penting harga warna-warni, harga murah gitu kan. Tapi buat apa kalau kita piara gitu ya ikan seperti itu,
tidak masuk ya kepada minimal standar ya standar. Kalau misalkan ikan hias yang lain ya bentuk kome itu harus bagaimana, ikan koki itu harus bagaimana gitu kan, standar minimal standar walaupun grade-nya ya walaupun ikan lokalan, ikan koi lokalan, tapi kalau standar ikan koi itu seperti tadi ya bentuknya kayak torpedo gitu ya. Jangan pipih kayak ikan mas ya. Ikan mas bukan, ikan koi bukan, karena ikan standar ikan mas itu kan warnanya hitam, kuning ya, oranye ya. Nah, ini nggak masuk kemana-mana, itu termasuk kepada grade yang paling jelek lah, paling akhir dari penyortiran itu. Masih saja dijual oleh petani itu ya. Grade paling jelek itu dijual, dan akhirnya ya untuk segi pembelajaran ini pembelajaran nih buat para petani ya, buat para petani, kalau yang grade-nya sudah jelek mah jangan dijual, bila perlu ya dikasih makan ikan predator atau ya jangan di inilah, karena untuk mempertahankan kualitas. Ya kalau untuk di pasaran ya tukang ikan hias apa saja kan, pangsa pasar di pasarannya konsumen kan macam-macam, tapi untuk pembelajaran nih kasihan ya, jika kolamnya sudah bagus ya, sudah indah, ikan koinya nggak jelas ya, ikan mas bukan, ikan koi bukan ya. Dan untuk dipahami bagi pemula itu minimal lah standar ikan koi itu harus mengetahui begitu ya. Terus dari warna itu harus bagaimana itu warnanya itu ya, yang bagus itu minimal ya putih pekat, oranye pekat jelas gitu. Walaupun ada dua jenis ya untuk di pasaran tuh, ada ikan Blitar ya yang terkenal dengan kepatenan warna, putihnya kayak putih kapas ya, oranye merah menyala ya. Terus kalau Sukabumi biasa-biasa, tapi kelebihan untuk Sukabumi atau lokal ini pertumbuhannya lebih cepat, terus warnanya juga sedikit ya muda daripada ikan koi Blitar. Demikian ya ilmu dari saya. Terima kasih.